sudah menunjukkan pukul 19.00. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya join, acara akan kami mulai ya. Selamat malam teman-teman semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. I hope you guys are doing well ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang prima. Sebelumnya, perkenalkan aku Iren selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar yang diselenggarakan oleh IF Efekta English for Adult bersama Kak Shiva Wilson yang berjudul Essential for Studying Overseas, Speak, Study, and Survive Abroad. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Sebelum kita mulai masuk ke sesi utama webinar nih, boleh dong ditulis di kolom chat. Teman-teman ini berasal dari mana aja nih? Dari daerah mana aja? Aku mau tahu mana yang paling jauh ini. Boleh ya di-share di kolom chat? Jakarta, Tasikmalaya, Medan. Oke, ada yang dari Medan, Kediri, Dumai. Oke, oh banyak yang di Medan ya? Lampung, Jogja, Pekalongan, Padang, Bogor, Batang, Bekasi. Wah, sangat beragam ya teman-teman dari berbagai daerah nih menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi webinar malam hari ini ya. Pasti teman-teman semuanya udah nggak sabar kan dengerin insight dari Kak Syifa seperti apa. Tentunya teman-teman dari berbagai daerah ini adalah orang-orang yang punya minat besar atau rencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan juga ingin tahu nih bagaimana sih tips and trick dari Kak Syifa dalam survive untuk kuliah di luar negeri dan belajar bahasa Inggris yang efektif. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Syifa Wilson. Mungkin sedikit perkenalan ya tentang Kak Syifa. Kak Syifa merupakan awardee of Student Mobility Program at University Teknologi Mara, Malaysia, serta awardee Oxford International Exchange Program. Ternyata pembicara kita pada malam ini sangat keren ya teman-teman, sudah pernah studi abroad kemana-mana dan juga exchange programnya kemana-mana. Boleh dong dikasih reaction dulu untuk pembicara kita pada malam hari ini? Oke, mungkin bagi teman-teman yang mau studi ke luar negeri, jangan lupa ya catat materi-materi yang akan dijelaskan oleh Kak Syifa nanti ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan Kak Syifa untuk memulai sesi materinya. Kepada Kak Syifa, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you so much Kak Iren for the opportunity. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kita boleh yuk, kita chat-chatnya di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Aku seneng banget, alhamdulillah malam ini banyak teman-teman yang join. Hai, tadi aku lihat ada yang dari Bekasi. Ada dari Bekasi, aku dari Bekasi guys. Aku dari Bekasi juga teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini malam ini yang udah datang, makasih banyak atas kesempatannya dan juga waktunya. Kita, sharing-sharing aja ya teman-teman semuanya. Kebetulan aku di sini masih di Malaysia, teman-teman sekarang itu jam 8 malam, kita beda 1 jam. Di Indonesia, waktu Indonesia bagian barat itu masih jam 7 ya. Oke teman-teman semuanya, ini aku sekalian share screen nih ya guys. Oke. Sebelumnya teman-teman semuanya, aku mau sekali lagi bilang makasih banyak. Kita belajar bareng-bareng di sini, kita sharing-sharing di sini. Dan ini adalah pengalaman dan cerita aku bisa belajar dan juga melanjutkan studi aku selama 1 semester di luar negeri. Oke teman-teman semuanya, kenalin, perkenalkan lagi, aku Syifa Wilson. Aku tinggal di Bekasi teman-teman semuanya. Dan aku sekarang alhamdulillah berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Tapi sekarang alhamdulillah aku dapat, exchange student, beasiswa dari kampusku sendiri, itu 1 semester di Malaysia, yaitu di UiTM Shah Alam, gitu teman-teman. Dan, apa namanya, di sini ada nggak teman-teman yang dari jurusan Ilmu Komunikasi juga? Dari Ilmu Komunikasi? Ada nggak dari teman-teman nih? Aku harap teman-teman di sini bisa, ini ya oke udah ada yang raise hand. Oke, halo teman-teman dari Ilmu Komunikasi. Jadi teman-teman semuanya, aku di sini mau bercerita mengenai pengalamanku, bagaimana aku bisa akhirnya dapat, beasiswa belajar di luar negeri setelah akhirnya 9 kali ketolak. Oke oke teman-teman. Jadi
Ceritanya itu tuh bermula dari sini nih teman-teman. I started to apply for exchange program since I was 15 years old, which is in my junior high school. Aku udah start untuk daftar program exchange ke luar negeri itu tuh dari aku umur 15 tahun, teman-teman. Kenapa? Sebenarnya aku tuh pengen banget belajar di luar negeri, karena gini teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sosial media, kita lihat orang-orang itu kan ada tuh yang MUN dan lain-lain, itu yang lomba pidato, yang lomba debate dan lain-lain. Itu dia bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Apalagi public speaking-nya bagus banget. Dan rata-rata orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Inggrisnya lancar, apalagi yang sudah kompetisi secara internasional, itu tuh kalau dia nggak dari international school, atau dia at least punya pengalaman sekali atau 2 kali ke luar negeri. Dan aku rasa orang-orang yang seperti itu adalah orang yang keren banget dan aku mau jadi orang seperti itu. Dan I start to think, sepertinya di usia aku yang muda ini, dengan uang yang pas-pasan, nggak bisa nih kayaknya mau ke luar negeri pakai uangku yang cuman jajan sehari itu cuma 10.000 gitu ya teman-teman. Jadi nggak akan mungkin. Terus juga, biaya orang tua pasti nggak cukup dong, karena untuk sekolah aja, kalau dari aku sendiri itu tidak cukup. Jadi, I start to think sepertinya ada beasiswa untuk at least bisa exchange aja deh, seminggu, 2 minggu, dan itu memang beneran ada. Di Instagram itu teman-teman lihat kan banyak seperti, international exchange program yang di mana itu ada konferensi, ada yang summer program dan lain-lain. Nah, exchange-exchange seperti itu yang kurun waktunya tuh tidak lebih dari 1 bulan gitu. Aku berpikir, "Ya udahlah coba aja yang seperti itu." Dan akhirnya aku coba bertahun-tahun ke negara apapun itu, ternyata di total-total dari tahun 2020 sampai tahun 2024 tuh aku 9 kali ketolak, teman-teman. Udah ketolak di Jepang, Turki, Korea, Singapura 2 kali, Malaysia 2 kali, dan di Thailand 2 kali. Itu tuh, banyaknya memang konferensi internasional ya, teman-teman, karena waktu itu tahun 2020 tuh, 2020 sampai 2022 itu kan Covid tuh. Tapi ada kan, seleksi untuk post Covid, itu kita mau ke luar negeri, nah itu ada. Tapi cuma waktu itu kurun waktu cuma 3 hari, 5 hari, nah kayak gitu, aku pengen ikut. Tapi ternyata ya udah 9 kali ketolak gitu. I start to question myself, sebenarnya apa sih yang kurang dari aku gitu. Tapi di situ tuh aku nggak pernah melihat bahwa purpose aku untuk keluar negeri itu sebenarnya buat apa. Memang yang dari awal itu yang aku pikirkan adalah aku pengen keren, kayak orang-orang yang aku lihat. Cuma pengen keren aja, pengen keren dan aku pengen keluar negeri, udah itu aja buat pengalaman. Tapi I've never think of apa sebenarnya yang aku mau, apa sebenarnya yang aku tujukan untuk bisa menjadi awardee dari program-program belajar di luar negeri seperti ini. And then setelah failure dan lain sebagainya, I start to consider myself as a forever failure. Aku ngerasa kayak I'm not worthy enough untuk mendapatkan kesempatan itu. Aku udah capek, aku udah nggak ada lagi, I had no idea untuk melanjutkan, perjuanganku lagi untuk mendaftar ke berbagai negara untuk study dan itu bener-bener capek banget, teman-teman. But tahun 2024 akhir, bulan Desember tuh ya kan, guys, itu kan ada tuh kayak teman-teman pasti pernah lihat kan kalau misalnya 2024 sebelum ke 2025 kita pakai vision board dan lain-lain. Terus habis itu I start to think kayaknya coba deh aku coba bener-bener tahun 2025 aku berharap rencanaku, apapun itu, semua aku evaluasi dan semoga ini tahunku gitu. Aku berharap seperti itu. Tapi di tahun 2024 itu bener-bener aku flashback ke 4 sampai 5 tahun ke belakang, apa aja yang udah aku lakuin, apa aja yang sekiranya perlu aku improve, apa aja yang sekiranya aku perlu hilangkan gitu, dari mindset-ku lah yang negatif dan lain-lain sebagainya. And then tahun 2025 itu tuh aku dapat, eee, dapat, informasi gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, ini nih, dari evaluasi-evaluasi yang udah aku dapatkan gitu dari tahun 2024, itu adalah success lives at the meeting point of readiness and opportunity. Saat itu juga pas aku masih benar-benar lagi deep down, lagi di titik terendahku, aku ngerasa kayak, "Kok capek banget ya? Aku nggak merasa worth it lagi gitu untuk melanjutkan." Tapi ternyata aku coba cerita untuk, problemku ini kepada salah satu mentorku.
bahwa dia bilang kayak gini, "Kamu harus percaya pertemuan antara kesiapan dan kesempatan," kata dia gitu. "What does it mean?" Maksudnya gimana? Karena gini, terkadang kalau kamu tuh sering lihat kesempatan ada di depan kamu, tapi sebenarnya dalam hati kamu tuh belum siap sebenarnya. Ada juga yang kita tuh udah siap, misal secara mental, secara finansial, secara apapun, tapi kesempatannya nggak ada gitu. Itu ya sama aja tempang sebelah, miring sebelah gitu. Jadi yang kamu perlu percaya adalah pertemuan antara kesiapan dan juga kesempatan. Dan itu percayakan pada waktu gitu. Jadi kesiapan ini itu pun juga kita prosesnya butuh waktu gitu kan untuk siap, tapi bukan berarti kita start ketika kita siap, no. Kita start untuk kita siap, seperti itu teman-teman. Jadi, karena dari 9 kali itu gagal dan lain-lain sebagainya, aku rasa bahwa memang benar, aku tuh belum merefleksikan ke diri sebenarnya, aku tuh sebenarnya memang belum siap. Apa tujuan utama untuk aku tuh ke luar negeri tuh belum ada sebenarnya. Jadi 9 kali nyoba tuh kosong isinya sebenarnya. Dan akhirnya ketika mentorku bilang seperti itu, oke, kesempatan itu memang pasti banyak banget di depan mata. Tapi yang perlu kita coba lihat adalah kesiapan diri kita sendiri. Coba evaluasi lagi 9 kali ketolak itu apa yang sudah Syifa lakukan, apa yang belum Syifa lakukan, apa yang sekiranya menjadi titik, poin penting yang dinilai oleh penyelenggara beasiswa, seperti itu. Nah, dan akhirnya aku list satu-satu dan lain-lain sebagainya, dan itulah yang aku dapatkan banyak di buku jurnal aku dan lain sebagainya, teman-teman. Aku suka banget nulis jurnal dan itulah yang aku lakukan, seperti itu. Nah, ini dia reflecting on what I improve every, each, rejection. And then tadi aku bilang bahwa waktu itu will tell everything you fight for, dari waktu itu. Dan akhirnya tahun 2025 I start to believe in myself untuk udah nggak apa-apa, coba aja kalaupun ada kesempatan kita coba aja. Tapi ceritanya gini teman-teman, aku lihat di Instagram itu tuh ada program pertukaran pelajar ke Oxford. Ke Oxford. Ini sebelumnya itu kan aku mikir kayak, "Oke, ini masih Asia nih, masih Asia." 9 kali katakan banyak deh dari Asia, Turkey, Jepang, Korea, dan lain-lain. Ini tiba-tiba tuh ke Oxford. Aku skeptis di situ teman-teman, aku skeptis. Tapi aku rasa kayak nggak ada salahnya aku stalking dong, nggak ada salahnya aku stalking dari akun penyelenggaranya dan memang benar ada alumninya gitu. Dan dari situlah aku coba untuk, chat alumninya, aku lihat guidebook-nya, apa saja yang mereka butuhkan dari awardee, apa saja mereka ekspektasikan terhadap awardee ini, dan akhirnya aku mencoba untuk kayaknya coba aja deh dulu, tapi karena biar aku tuh nggak, skeptis masih masih banyak pertanyaan, aku akhirnya tanya ke alumninya dan itu beneran memang programnya memang ada, seperti itu. Dan tahun itu juga, tahun 2025 itu adalah pertama kalinya International Kingdom itu penyelenggaranya, organizer-nya itu membuka fully funded gitu dan fully funded-nya itu cuma satu orang dari seluruh Indonesia gitu. Dan akhirnya dari situ aku bener-bener kayak, aduh udah 9 kali kalau misalnya ini gagal 10 kali gitu kan. Jadi nggak mau, capek, tapi balik lagi, tahun kemarinnya, bulan Desembernya aku udah coba untuk refleksi, ya kenapa enggak dicoba lagi gitu. Dan akhirnya setelah panjang prosesnya aku lalui dan aku banyak nih ngobrol sama mentor, aku coba tanyakan secara mental, secara persiapan, dan lain-lain, dan mentorku bilang kayak, "Gas aja, aku bakal bantu kamu," dan lain sebagainya. Dan akhirnya teman-teman, alhamdulillah tahun 2025 di bulan Mei, akhirnya aku mendapatkan beasiswa ke Oxford, yaitu dari International Kingdom. Aku jadi awardee of Oxford International Exchange Program 2025 by International Kingdom. Dari situlah aku merasa bahwa, oh ternyata aku satu-satunya orang yang dapat beasiswa ke Oxford. Aku belum pernah ke luar negeri sebelumnya, tiba-tiba ke Inggris gitu. Itu bener-bener yang nggak nyangka banget, nggak pernah aku expect, apalagi aku udah istilahnya kalah berkali-kali gitu loh. Tapi sekalinya dapet, itu tuh ke Inggris. Dan itu juga bener-bener aku nggak pernah sangka-sangka. Seperti itu teman-teman. Dan, setelah aku menjalani program di Inggris pun, di Universitas Pendidikan Indonesia, di kampusku, di jurusanku itu juga buka untuk, belajar 1 semester ke Malaysia, seperti itu. Dan, ini teman-teman,
aku ikut seleksinya dan alhamdulillah aku juga dapat. Jadi, aku dapat pengalaman belajar untuk 1 semester di UiTM Malaysia dari jurusanku. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah, poin yang sudah didapatkan setelah berkali-kali mencoba, seperti itu teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, setelah 9 kali ketolak itu apa sih sebenarnya yang dites dan lain sebagainya, behind the scene dari, penyelenggara itu seperti apa? Sampai akhirnya alhamdulillah aku dapat gitu, beasiswa-beasiswa ini gitu. Sebenarnya basically dari penyelenggara tuh pengennya apa sih ke kita gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan dari, penyelenggara beasiswa itu pasti untuk memilih peserta terbaik, kandidat terbaik gitu ya untuk diberikan beasiswa itu pasti ada seleksinya. Tapi rata-rata untuk seleksinya itu ada di dokumen, ada di esai, dan juga di interview teman-teman. Kalau aku yang Oxford kemarin itu documents such as, identitas diriku, setelah itu ada English Proficiency Test, which is TOEFL atau IELTS, dan juga kalau essays itu biasanya dia ada temanya sendiri atau motivation letter, dan juga interviews, seperti itu teman-teman. Dan inilah yang dilihat dari penyelenggara apakah kandidat-kandidat ini match dengan visi misi penyelenggara, seperti itu. Tapi ada satu hal yang paling penting yang teman-teman tuh harus persiapkan ketika teman-teman mau daftar beasiswa ataupun teman-teman mau belajar di luar negeri. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? What is this one important thing that you should prepare for? Kira-kira ada nggak yang tahu? Oke, ini ada yang raise hand. Boleh dong, Kak Yolan? Kira-kira apa nih? Thank you sebelumnya, Kak. Kalau dari aku ini tebak-tebakan aja ya, Kak. Kalau dari Iya, aku, iya, iya. the important thing you should prepare for before you got the scholarship itu menurut aku confidence, Kak, atau percaya diri. I think that's thank you. Oke. Thank you so much, Kak Yolan. Oke, satu lagi aku mau dari Kak Sakia nih. Kira-kira apa? Siapin nilai TOEFL sama IELTS-nya, Kak. Oke, siapin nilai TOEFL sama IELTS. Oke, thank you so much Kak Sakia. Oke teman-teman, dari teman-teman semua nih tadi yang udah dengar, ada dari Kak Yolan bilang confident, dari Kak Sakia bilang TOEFL dan juga IELTS. Keduanya itu sangat penting teman-teman. But karena ini kita melihat bahwa ini adalah untuk studying abroad gitu ya teman-teman. Jadi memang yang paling penting itu adalah English skills. English skills. Oke, teman-teman karena kalau ke luar negeri, udah kita melewati batas negara kita sendiri. Kita sometimes yang nggak mengerti. Orang-orang yang di luar negara kita yang nggak mengerti bahasa kita. Even aku di Malaysia sekarang pun, ada beberapa bahasa, ada beberapa vocabulary Indonesia yang mereka tuh bahkan nggak ngerti. Dan di Malaysia pun, kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Untuk perkuliahan, bahkan daily basis pun, we using English for daily conversation and everything. Seperti itu teman-teman. But still, untuk kita mencapai bisa ngomong pakai bahasa Inggris, of course kita harus confidence juga. So, keduanya saling melengkapi, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kenapa sih bahasa Inggris itu tuh benar-benar important? Oke teman-teman, tadi kata Kak Sakia, betul, IELTS sama TOEFL-nya itu benar-benar harus disiapkan. Karena teman-teman, kalau kita tuh mau belajar di luar negeri, namanya juga belajar, itu kan academic ya. Academic, which is di IELTS sama TOEFL inilah yang bisa mengukur kemampuan kita berbahasa Inggris secara akademik gitu teman-teman. Jadi dari skor dan lain sebagainya itu tuh ada pengukurnya gitu teman-teman. Inilah yang bisa menentukan apakah teman-teman tuh apakah teman-teman itu bisa untuk belajar di luar negeri berdasarkan skor yang ini, seperti itu. Dan yang kedua, itu sebagai bridge. Bridge yang dimaksud di sini adalah gini teman-teman, kalau penyelenggara beasiswa itu kemarin itu aku interviewnya pakai bahasa Inggris yang di Oxford. Interview using English dan karena kita itu menjadi calon awardee gitu, candidate of the awardee, jadi kita pastinya perlu kalau kita jadi awardee itu ya, kita harus mempersiapkan kira-kira apa nih yang bikin program dari organizer ini itu tuh sustain.
Karena secara logika nggak mungkin dong penyelenggara mau ngasih beasiswa ke kita, tapi beasiswanya tuh hanya berhenti di kita. Nggak mungkin. Itu adalah kunci di mana kenapa penyelenggara beasiswa itu memang mencari orang-orang yang punya idenya tuh banyak gitu. Apa rencana-rencananya? Mungkin teman-teman yang pernah daftar-daftar beasiswa pasti ditanyakan, "Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu udah mendapat beasiswa ini? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah selesai program dari beasiswa ini?" Karena itu yang mereka lihat. Karena mereka mau make sure bahwa program yang dia biayai ini itu sustainable, berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di teman-teman saja. Seperti itu. Itu benar-benar, poin penting yang teman-teman harus pikirkan, karena kita sebagai OWD ini memang harus make sure bahwa penyelenggara percaya sama aku. Aku bisa membuat, program ini tuh sustain dan akan berdampak kepada teman-teman maupun komunitas yang ada, seperti itu. Jadi, karena kita tuh explain something to the organizer, especially when you have the ideas, teman-teman punya ide, of course teman-teman untuk negotiate, untuk communicate, harus pakai bahasa Inggris. Apalagi ini organizer-nya langsung dari orang luar negeri gitu. Gimana caranya teman-teman bisa menyampaikan ide teman-teman, bisa meyakinkan bahwa teman-teman itu pantas untuk menjadi OWD, tapi bahasa Inggris saja teman-teman belum bisa. Seperti itu. So, that's why English is very important. English skills is really, really important. Seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman bisa merepresentasikan teman-teman kepada penyelenggara, itu menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. And of course, last one is survival skills. Bahkan setelah teman-teman pun sudah terpilih nanti menjadi awardee atau teman-teman punya kesempatan untuk belajar di luar negeri, of course, bahasa Inggris inilah yang menjadi kunci untuk survival, untuk teman-teman hidup di luar Indonesia, seperti itu, di luar negara teman-teman. Bahkan aku di Malaysia pun kita pakai bahasa Inggris, seperti itu. Kemarin ini gini-gini teman-teman. Kemarin tuh aku liburan ke Thailand. Pas di Thailand itu memang, gini, setiap negara itu tuh mereka tuh sudah punya mereka tuh terbentuk dari bahasa. Culture mereka itu kan terbentuk dari bahasa dan bahasa pun juga terbentuk dari cultural mereka. Jadi kalau Indonesia, kalau kita ada bahasa Inggris, itu pun juga pasti aksennya aksen bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia punya bahasanya sendiri, punya tata bahasanya sendiri, punya aksennya sendiri. Ketika ada bahasa Inggris masuk karena globalisasi, pakai aksen Malaysia juga, pakai aksen Melayu. Begitupun juga dengan Thailand. Jadi aksen Thai itu benar-benar kental banget teman-teman. Dan itu mengikuti bagaimana mereka berbicara sesuai dengan aksen mereka. Seperti itu. Ketika aku di sana itu benar-benar aku nggak habis pikir kalau aku tuh nggak bisa banget bahasa Inggris teman-teman. Even di Thailand pun kalau aku pakai bahasa Inggris yang broken itu tuh lebih lebih bisa dimengerti gitu. Misalnya kayak gini. How much? How much is this? How much? 20 baht, 20 baht. Less lah, less. Cannot, like that. Jadi bahasa Inggris kan intinya. Tapi with broken English itu sangat membantu. Tapi bayangin kalau aku nggak tahu gimana cara how much is this, aku tanya ini tuh berapa harganya pakai bahasa Inggris, I cannot, aku nggak bisa dapat apa yang aku mau. Seperti itu teman-teman. Jadi memang Inggris itu kuncinya. Mau Inggris sebasic apapun, itu penting teman-teman. Gitu. Jadi itulah survival gitu ya. Walaupun aku di Thailand, aku memang susah untuk mengerti bagaimana aksen dan lain-lain, tapi bahasa Inggris inilah yang membantu aku seperti itu teman-teman. Jadi memang penting ya. Nah, prepare your TOEFL or IELTS test. Of course, kalau kita mau belajar di luar negeri secara akademik, teman-teman masih harus mempersiapkan itu. Oke, what you need to know, teman-teman, kalau mau study abroad, baik itu mau ke negara manapun, sebenarnya itu tuh minimum score itu tuh 6.5 kalau misalnya untuk IELTS. Kalau TOEFL 500 sampai 550 itu minimum banget. Tapi kalau misalkan kayak di Oxford, yang University of Oxford itu tuh basically udah 7 gitu teman, udah 7 ke atas.
Seperti itu. Jadi tergantung teman-teman kalau misalkan mau apply ke university atau ke negara manapun, itu juga masih tetap teman-teman harus lihat website-nya dan lain-lain ya. Tapi biasanya minimum skor itu ya segini gitu teman-teman. Dan juga teman-teman kalau belajar untuk TOEFL sama IELTS itu fokus ke mapping-nya. Misalkan kan rata-rata kalau misalkan apa namanya di IELTS itu kan ada 4 ya, listening, writing, speaking, and reading. Teman-teman itu kurangnya di mana? Misalkan, oke aku kurang di reading. Di reading, aku harus latihan di reading dulu. Aku oke-nya banget nih di listening, aku akan terus latihan seperti itu. Jadi memang teman-teman tuh harus dibagi-bagi untuk belajarnya dari TOEFL sama IELTS. Ingat teman-teman, TOEFL sama IELTS itu nggak bisa prepare cuma semalam doang, nggak bisa. Karena komponennya banyak, karena tipe-tipe soalnya juga banyak, jadi teman-teman harus terbiasa akan hal itu, gitu teman-teman. Consistent every day. Dan kenapa hadirnya IF Efekta di sini? Karena IF bisa bantu juga untuk prepare teman-teman yang mau belajar di luar negeri, yaitu teman-teman harus mempersiapkan TOEFL sama IELTS-nya juga, seperti itu. Akan jauh lebih terarah karena IF punya sistemnya sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, tips and tricks-nya kalau dari aku sendiri, kalau untuk reading dan juga grammar dan tenses dan lain-lain teman-teman, itu banyak-banyakin baca articles ataupun buku secara akademik. Karena di situ teman-teman banyak melihat vocabulary yang memang digunakan untuk akademik dan lain-lain sebagainya. Listen to podcast, ini biar melatih telinga kita dan juga otak kita untuk terbiasa untuk mendengar bahasa Inggris, seperti itu teman-teman. Dan juga speak in some specific topics. Karena kalau speaking ya teman-teman, itu memang dinilainya itu adalah sebentar. Speaking itu tuh dinilainya adalah confidence teman-teman juga ketika IELTS. Jadi, kalau teman-teman nggak confident untuk berbicara, itu tuh poinnya akan berkurang. Jadi, memang untuk kita ngomong aja gitu ya, kalau misalkan untuk speaking, itu tuh confident-nya ini juga dinilai tuh teman-teman. Bukan hanya kayak grammar lah, apa, itu juga dinilai, cuma memang confidence-nya ini bagaimana teman-teman bisa menyampaikan apa yang di pikiran teman-teman, apa yang pengalaman teman-teman lakukan, details-nya itu tuh paling dinilai ketika speaking, seperti itu teman. Nah, sebentar ya. Ini dia, self-study builds your consistency, but a mentor reveals your shortest path to success. What does it mean? Teman-teman, karena persiapan ke luar negeri itu memang tidak mudah, banyak naik turunnya, tapi kembali lagi, aku tadi bilang kan kalau misalkan aku ngobrol sama mentorku, apapun itu aku konsul sama mereka. Karena balik lagi dari 9 kali aku ketolak itu aku sendirian. I had no idea, I had no clue apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku persiapkan, dan itulah yang terjadi, kosong. Tapi ketika aku mulai refleksi, aku mulai evaluasi semuanya dari mentorku, aku jadi tahu path-nya, aku jadi tahu jalan-jalannya lebih mudah lagi gitu. Dan especially buat teman-teman yang sedang mempersiapkan bahasa Inggris, especially untuk TOEFL dan juga IELTS teman-teman, IF itu membantu teman-teman banget. Apalagi especially buat teman-teman yang had no clue, apa nih yang harus aku lakukan, apa yang harus aku persiapkan, dan lain-lain. Dan konsistensinya itu dari teman-teman sendiri. Mentor itu memang membantu teman-teman untuk kasih jalan nih, kasih clue, karena teman-teman bisa diskusi juga, tapi balik lagi, teman-teman sendiri juga harus tetap konsisten. Jadi memang aku sangat menyarankan untuk teman-teman yang mau belajar ke luar negeri, mau exchange, mau kuliah, minimal ada banget mentornya, seperti itu. Jadi kamu nggak sendirian, kayak gitu. Okay? Survive real life with English. Gini teman-teman, it's all about communication, not perfection. Balik lagi kata aku tadi bilang ya, broken English bahkan di Thailand, broken English bahkan dimanapun itu tuh nggak dosa. Nggak dosa itu tuh bener-bener ngebantu banget. Bahkan kemarin pas aku di Oxford, I try to explain everything with my own English. Dan mereka aman-aman aja, karena kuncinya adalah communication, bukan perfection. Karena kalau kita ngomong bahasa Indonesia aja, sometimes ada yang kebalik-balik lah, ada yang nggak perfect gitu lah. Karena itulah esensi dari berbahasa. Esensi dari berbahasa tuh seperti itu. Tidak ada yang sempurna,
tapi intinya adalah communication. Speaking as anak komunikasi, ini tuh penting ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang ngobrol sama orang luar negeri pakai bahasa Inggris, tapi yang dilihat adalah aiming-nya communication, bukan perfection, seperti itu. Daily communication is different from IELTS and TOEFL test. Ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi memang kita tuh beda ya teman-teman. Untuk speaking-nya daily communication sama ketika teman-teman mau tes, itu pun berbeda. Nah, untuk perbedaannya teman-teman juga harus tahu diskusi sama mentor gitu. Sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan ketika latihannya gimana nih yang enak? Kalau misalkan aku tuh pengen melatih bahwa ketika aku speaking nanti buat tes IELTS itu tuh bagus, tapi at the same time aku juga nggak mau ke-pressure nih ketika aku daily conversation sama orang malah takutnya pengennya grammar-nya benar, apa-apa. Nah, itu teman-teman harus konsultasikan juga. Ada yang nge-guide seperti itu teman-teman. Dan itu semuanya kuncinya adalah latihan dan juga teman-teman nyaman sama bahasa Inggris. Aiming-nya mutual understanding. Teman-teman paham apa yang orang itu katakan dan orang itu juga paham apa yang teman-teman katakan. Ketika teman-teman survive in real life. Ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris gitu. No need to be afraid of wrong grammar or tenses. Of course, dan tadi aku bilang di Thailand, how much is this? Dan lain-lain, how much, how much, how much? Cannot lah, kayak gitu. No need to kalau daily conversation gitu seperti itu teman-teman. Jangan takut untuk wrong grammar apalagi ketika teman-teman udah mau kan ada tuh biasanya kayak udah yang ngegibah pakai bahasa Inggris, nggak kepikirin lagi pakai grammar, nggak bisa lagi pakai grammar. Udah ngomong aja sama kayak kita ngomong pakai bahasa Indonesia gitu kan, nggak ada mikirin SPOK dan lain-lain, nggak ada. Jadi gitu, ngomong aja. Nih tipsnya adalah make yourself comfortable with English. Nyamanin diri teman-teman sama bahasa Inggris. Nyamannya adalah ya teman-teman harus banyak exposure. Exposure itu datangnya dari mana aja? Dari apa yang teman-teman tonton, apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman lihat. Semuanya itu exposure. Expose yourself more to English. Banyak-banyakin apapun itu pakai bahasa Inggris gitu. Just speak. Broken English is helpful. Ngomong aja. Kalau teman-teman punya study group, apapun itu, kalau teman-teman mau chatan sama teman-teman yang lainnya, pakai bahasa Inggris. No worries. Kayak gitu. Dan ini adalah the best way to start learning English untuk teman-teman yang masih had no clue sebenarnya mau start learning English itu dari mana. Cari dulu purpose-nya apa. Cari purpose-nya apakah teman-teman untuk communication biasa aja atau teman-teman juga mau TOEFL sama IELTS-nya bagus gitu. Dan dari situ teman-teman harus set target. Apalagi untuk teman-teman yang mau tuh nilai IELTS sama TOEFL itu bagus. Harus banget set target. Latihan setiap hari, latihan setiap minggu, latihan progresnya seperti apa. Dan juga begitu juga dengan kalau teman-teman targetnya adalah pengen lancar aja ngomong bahasa Inggris. Targetnya adalah seharian ini aku mau ngomong pakai bahasa Inggris, dicermin sama diriku sendiri. Itu target kecil. Aku mau ketika aku chatan sama teman-temanku itu ngomong pakai bahasa Inggris semua. Itu target. Jadi sesuaikan aja targetnya sama kemampuan dan juga keinginan teman-teman sendiri. Seperti itu. Dan terakhir aku bilang lagi, exposure. Ini sangat amat mudah. Hal termudah yang bisa teman-teman lakukan untuk belajar bahasa Inggris adalah exposure-nya teman-teman. Kasih familiarities dari diri teman-teman. Bikin otak kita, bikin semua sense kita itu tuh terbiasa sama bahasa Inggris. Gitu. Oke. Jadi, ketika teman-teman udah dapat nih, amin ya, aku sangat amat mendoakan teman-teman semua di sini bisa ke luar negeri, yang belum pernah keluar negeri, yang udah keluar negeri lagi untuk belajar apapun itu teman-teman ya. Jadi ini adalah final tips dari aku, how to survive abroad. Pertama, be an empty glass. Maksudnya seperti ini, karena kita tuh perbedaan culture gitu ya, perbedaan banyak gitu ketika kita sudah di luar negeri, bikin gelas kita tuh kosong, sehingga kita tuh lebih banyak belajar gitu. Lebih banyak belajar dari apa yang sudah kita dapatkan dari luar negeri. Dari orang-orangnya, dari cultural-nya, dari kebiasaan-kebiasaannya, dari budayanya ya, dan lain-lain seperti itu. Dan
pastinya kalau kita di luar negeri ada dong teman-teman kita dari Indonesia, teman-teman kita dari ya kampung sendiri bahkan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh temenan, maksudnya jangan temenan sama dia doang, enggak. Maksudnya di sini adalah make international friends, don't stay in Indonesian bubbles. Karena kalau teman-teman udah ke luar negeri itu tuh level pertemanannya tuh udah internasional gitu loh teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Make friends, make friends, at least one. Dan itu connection-nya bener-bener, approach-nya tuh interpersonal. Jadi kasih kedekatan gitu sama, teman-teman yang internasional ini, karena we never know ke depannya apakah kita bisa ketemu lagi nanti, apakah bagaimanapun itu, karena connection itu bisa didapat dari manapun, apalagi kalau udah internasional, teman-teman harus, ambil kesempatan itu. Dan yang terakhir, practice English anytime and anywhere. Konsisten aja. Dimulai dari teman-teman sendiri. If you want to talk about your day in the mirror, just talk. Just talk about your day full in English. Challenge yourself. Itu adalah salah satu bentuk latihan teman-teman juga untuk think in English gitu. Jadi kita nggak cuma speak, tapi kita harus think in English also. Gitu. So, last one for me is the only way to fail is to stop trying. Coba 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 terus, apapun itu. Coba bahasa Inggris, coba terus ngomong sehingga teman-teman nyaman, sehingga teman-teman tahu polanya seperti apa, sehingga teman-teman mendapatkan kenyamanan di situ, dan trying ketika teman-teman mau dapat beasiswa dan lain-lain. Try, terus coba, sehingga teman-teman jadi evaluasi lagi, tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, karena semuanya sudah terrefleksikan dari apapun yang teman-teman sudah jalani sebelumnya. So, that's all from me teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jadi, karena aku bikin konten juga teman-teman di Instagram dan juga di TikTok, aku ngomongin banyak soal study abroad, aku juga banyak ngomongin soal bahasa Inggris, tips dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa cek Instagram aku, Syifa Wilson, dan juga TikTok aku, Syifa Wilson. Aku bakal banyak bikin konten di sana. So, that's all from me. Thank you so much. Aku kembalikan ke Kak Iren. Bye-bye. Terima kasih banyak Kak Syifa atas materi yang sangat insightful. Oh ya, ngomong-ngomong tentang ilmu komunikasi, aku juga dari ilmu komunikasi loh Kak. Kita seperjurusan. Oke, back to the topic. Iya. Oke, back to the topic. Ternyata banyak sekali ya poin penting yang bisa ya teman-teman catat nih tentang, materi-materi dari Kak Syifa tadi, terutama buat teman-teman yang mau studi ke luar negeri. Nah, pasti teman-teman sudah punya banyak sekali pertanyaan nih mengenai penjelasan dari Kak Syifa kan. Nah, untuk pertanyaannya bisa dituliskan terlebih dahulu ya teman-teman di kolom chat, karena nantinya akan kita bahas di saat sesi Q&A. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman dikarenakan webinar kali ini merupakan kolaborasi antara IF Efekta bersama Kak Syifa Wilson, IF Efekta akan memberikan promo eksklusif nih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Nah, terkait hal itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Firda selaku course consultant dari IF Efekta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you banget nih Kak Iren, udah infoin ya ke kita semua terkait webinar yang sangat penting ini. Gimana teman-teman tadi webinar informasi dari Kak Syifa? Keren banget ya, udah di-spill banyak hal nih sama Kak Syifa, gitu. Nah, di sini perkenalkan saya Firda ya dari tim IF selaku course consultant. Dari IF sendiri itu kan lembaga kursus bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kita nanti akan memprovide teman-teman nih untuk bisa lancar berbicara bahasa Inggris dan menyusun study plan buat teman-teman. Begitu. Nah, di IF sendiri di sini teman-teman udah pada tahu belum nih ada di mana aja? Boleh sambil di kolom chat aja ya nanti kalau misal ada yang ditanyakan atau mau merespon gitu. Nah, Kak, kalau IF di oke. Mungkin nanti Q&A-nya gimana nih, moderator Kak Iren? Iya, Ditulis nanti di kolom chat mungkin dulu. ya ditulis di kolom chat dulu aja teman-teman, nanti akan, aku bantu bacakan juga di akhir. Oke. Oke, baik. Nah, di sini kalau untuk IF sendiri, kita memang lembaga kursus untuk adults ya teman-teman. Jadi memang kursus untuk dewasa.
begitu. Dan kita udah memiliki pengalaman mengajar nih, kalau di Indonesia kurang lebih di 35 tahun, kalau di luar negeri udah lebih dari 60 tahun. Jadi memang udah banyak banget nih student kita yang udah kita bantu untuk bisa upgrade skill bahasa Inggrisnya. Untuk kelas online di IF, kita udah sediakan 24 jam full ya teman-teman. Dan kalau untuk center kita yang ada di Indonesia, kita ada di Jakarta sama di Surabaya. Kalau di Jakarta ada di sini, Efek Sudirman, Mall Taman Anggrek, Kuningan City, The Plaza, sama di MOI. Sedangkan kalau di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza. Begitu. Kita juga kurang lebih memiliki totalnya 10.000 aktif student ya, yang mana student kita mayoritas terdiri dari para pekerja profesional, para owner bisnis, mahasiswa nih yang mau ke luar negeri nih. Nah, biasanya student kita sebelum ke luar negeri belajar dulu. Dan kalau buat teman-teman yang mau traveling ke luar negeri, kita juga memprovide, seperti itu. Untuk materi yang kita berikan, karena di sini mungkin background-nya beda-beda dan goals-nya beda-beda ya. Jadi kita menyediakan materi untuk karir, lifestyle, travel, ada materi industri juga nih. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih spesifik, "Kak, aku mau fokus terkait dengan finance," kita menyediakan. Lalu misalnya banyak mahasiswa di sini, "Kak, aku mau fokus materi bisnis nih, karena aku mau kuliah di luar negeri. Aku mau bisa presentasi pakai bahasa Inggris, melatih public speaking aku, kita juga memprovide di materi bisnis English. Plus kita juga ada materi secara general ya, barangkali teman-teman mau belajar materi basic-basic dulu, kita juga sudah sediakan. Jadi untuk di IF, teman-teman bisa pilih mau belajar materi yang mana dulu. Karir, lifestyle, industri, bisnis, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, agar tahu nih buat teman-teman, "Kak, aku pingin tahu nih level bahasa Inggrisku ada di mana." Kita di sini udah dengan memberikan IF Can Do Statement ya. Jadi kita udah memiliki standar leveling yang namanya CFR level. Untuk pembelajaran kita sendiri mulai dari level beginner sampai ada di upper advance. Gitu. "Kak, aku mau keluar negeri nih, butuh TOEFL, butuh IELTS, butuh kemampuan speaking, interview yang lancar di mana?" Nah, nanti Kak Firda akan agendakan buat teman-teman bisa sesi private ya, one on one sama Kak Firda, sekaligus nanti bisa placement test juga, biar tahu levelnya teman-teman ada di mana, di intermediate atau di upper intermediate, gitu. "Kak, gimana nih caranya biar aku bisa placement test, biar tahu nih levelku ada di mana?" Stay tune ya, nanti Kak Firda jelaskan di akhir, begitu. Nah, selain nanti Kak Firda bantu teman-teman untuk tahu nih levelnya ada di mana, goals kalian nanti harus belajar apa aja. Kalau di IF nanti kita juga akan bantu teman-teman untuk menyusun study plan ya. Sekaligus kita akan memberikan follow up terus nih terkait pembelajaran teman-teman nanti. Jadi kalau misal nih, Kak, aku mau dapat skor IELTS di 6,5, kita akan susunin study plan-nya dulu. Lalu kita juga akan ingetin teman-teman nih, kalian mau ikut kelas di hari apa, jam berapa, biar kita juga bisa mengingatkan. Biar kalian juga bisa mencapai goals kalian, gitu. Semua program IF tadi, mulai dari placement test, mulai dari program pilihan topik yang kalian bisa pilih, entah materi industri, akademik, bisnis, dan dapat progress meeting ya. Progress meeting ini pendampingan. Jadi nanti setiap satu student akan kita dampingi. Tujuannya apa? Biar masing-masing dari kalian bisa langsung mencapai goals kalian. Semua materi itu kita provide dalam program IF yang namanya IF Efekta Flex VIP. Begitu teman-teman. VIP sendiri nanti jadwalnya udah fleksibel 24 jam full, jadi nggak akan mengganggu kesibukan teman-teman nih. Baik yang sekarang masih kuliah, atau sudah bekerja, atau udah lulus, teman-teman fleksibel. Pilih jadwal sendiri. Nanti juga akan ada sesi private, sesi kelas grup nih. Kelas grupnya bukan sama teman-teman Indo lagi ya, kalau di IF. Melainkan temennya sama internasional, gitu. Tujuannya apa? Biar tahu nih aksennya orang luar negeri ketika berbicara bahasa Inggris itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti teman-teman juga akan dapat sertifikat kelulusan dari IF, begitu. Nah, buat yang penasaran, "Kak, tadi aku mau tahu nih placement test levelku ada di mana?" Teman-teman karena udah dapat privilege banget nih mengikuti webinar IF bersama dengan Kak Syifa, buat teman-teman yang bisa
itulah yang kita tunjukkan ke penyelenggara organisasi gitu. Kalau tadi aku bilang bahwa, oke, aku punya prestasi, punya experience dan lain-lain, itu adalah kelebihan-kelebihan dari aku. Kalau misalkan ada dari teman-teman yang lain, kelebihannya itu adalah di ideas. Di ideas-nya kenceng banget, keren banget, pitching-nya juga oke, prestasinya hanya beberapa atau bahkan nggak ada, tapi dari ideas-nya teman-teman udah bisa nih dapat hati dari si, penyelenggaranya. Teman-teman akan bisa dapat. Peluangnya juga ada gitu teman-teman. Jadi nggak hanya orang-orang yang, oh harus prestasinya banyak banget, experience-nya banyak banget gitu. Ada juga orang yang prestasinya banyak, experience-nya banyak, tapi secara idea, secara yang lain-lain, itu tuh kurang. Bahkan nggak diterima gitu loh. Jadi memang balik lagi, lihat kemampuan kita, mana yang paling menurut teman-teman itu adalah sebagai kekuatan, sebagai strength, sebagai kelebihan teman-teman, itulah yang kita tunjukkan kepada penyelenggara gitu. Kelebihannya di prestasi, buat cerita dari esainya misalkan, esainya buat cerita bagaimana teman-teman tuh bisa mendapatkan prestasi ini misalkan, satu aja nih prestasinya misalkan kayak gitu. Buat di esai, ceritakan tentang semuanya. Dan itulah dari secara bahasa teman-teman, dari kelebihannya, apapun itu, teman-teman bisa tulis di esai atau ketika di interview, teman-teman jelaskan bagaimana teman-teman itu melihat, dari prestasi atau ideas-nya gitu. Jadi memang dilihatnya tuh nggak dari satu sisi aja, prestasi aja, tapi dilihat juga apa kemampuan dari teman-teman lainnya. Itu yang ditunjukkan kepada penyelenggara. Itu sih teman-teman. Jadi nggak perlu nge-pressure juga dari teman-teman untuk kayak, "Oke, aku harus tapi nggak bisa, aku harus tapi nggak bisa." Nggak, kita coba bener-bener fokusin dulu sama apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa kelebihan kita, gitu. Karena itulah yang menjadikan kita tuh unik. Karena penyelenggara beasiswa basically melihat orang-orang yang unik, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tahu dirinya sendiri, orang-orang yang paham, aware sama, apa yang dia miliki, gitu teman-teman. Jadi memang peluangnya sangat amat besar untuk siapapun itu, tapi untuk orang-orang yang dapat adalah siapa yang bisa melihat kelebihan dari dirinya sendiri, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Syifa. Oh ya, mungkin aku mau bacain satu pertanyaan terakhir. Tadi ada pertanyaan, ini sih tambahan dari Kak Aurel, tadi nggak sempat kebaca. Buat IF Efekta ini, jurusan keperawatan bisakah Kak kalau misal mau kursus bahasa Inggris di sini? Mungkin Kak Fida bisa bantu menjawab? Oke, di sini kita bisa banget ya teman-teman dari jurusan apapun, yang penting teman-teman usianya udah 18 tahun ke atas, bisa langsung kita bantu untuk upgrade skill bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi kita cuman batasannya di usia ya teman-teman, karena kan memang kita khusus dewasa ya. Materi yang kita bahas juga materi yang lebih fokus untuk materi akademik, bisnis, industri. Nah, buat teman-teman yang misalnya, "Kak, aku dari jurusan keperawatan, boleh nggak?" Boleh aja. Yang penting usianya udah 18 tahun, gitu Kak Iren. Oke, terima kasih Kak Firda atas jawabannya. Oke teman-teman, mungkin aku nggak bisa bacain semua pertanyaan dari teman-teman karena memang banyak banget dan teman-teman memang sangat-sangat excited ya untuk ikut dalam sesi Q&A ini juga. Nanti kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Kak Syifa melalui DM dan bisa menghubungi Kak Firda melalui yang ada di layar ini bisa dihubungi juga nomornya Kak Firda ya teman-teman. Oke, karena kita keterbatasan waktu juga. Terima kasih ya teman-teman semuanya, sudah menyempatkan waktu hadir pada webinar pada malam hari ini ya. Mungkin sebelum, kita tutup webinarnya, boleh teman-teman untuk on cam terlebih dahulu ya. Aktifkan kameranya sama pakai, virtual background yang sudah saya kirim ya di grup. Oke, sudah pada on cam semua? Oke. Kak Firda mungkin bisa di-unshare screen ya? Ditutup dulu share screen-nya terlebih dahulu. Oke.